Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi zadal imana lil mu'minin bitilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahimur rahman. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh kamilul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, hidayah Islam dan fisik yang sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai khatib juga mengajak kita semua untuk dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam nuzulul Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat muslim dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Peristiwa turunnya Al-Qur'an pertama, Al-Qur'an terjadi pada malam 17 Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira pada usia 40 tahun. Secara garis besar, peristiwa diturunkan Al-Quran dengan dua proses. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sedangkan dari Baitul Izzah ke bumi disebut dengan Nuzulul Quran. Keistimewaan Al-Quran, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dengan segudang hikmah dan keistimewaan yang telah menuntun manusia kepada ketakwaan dan keimanan yang baik. Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Bicara mengenai keistimewaan Al-Quran, Kaprodi Dr. Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Saiful Bahri, LCMA mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang Allah turunkan ke dunia. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Quran surah Ali Imran. Al-Quran sebagai penyempurna
dan pembenar kitab suci sebelumnya. Kitab Zabur, Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Selain itu, seiring perkembangan zaman, kitab-kitab sebelum Al-Quran diyakini adanya perubahan. Oleh sebab itu, Al-Quran hadir sebagai penjelas dan penyempurna dari kitab terdahulu. Keistimewaan Al-Quran lainnya adalah sebagai syifaan atau obat penyembuh dari berbagai problematika, penyakit, halangan, dan rintangan yang dihadapi oleh manusia. Al-Quran di dalamnya mengandung motivasi, nasihat, peringatan, bahkan ancaman bagi orang-orang yang mengalami kebingungan atau masalah dalam hidup. Dalam redaksi bahasa surah Al-Baqarah ayat 186 disebutkan hudal linnas, yang artinya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Apabila petunjuk tersebut pahami dengan baik, maka bisa mengantarkan manusia pada ketakwaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semua hal yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi istimewa. Contohnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang menerima Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya turunnya Al-Quran menjadi bulan yang mulia dan istimewa. Jadi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran mendapatkan keistimewaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.